bahwasanya dulu di India ada seorang wali besar namanya Al-Habib Muhammad Maula Danggal Al-Attas. Ini Habib wali Majeduk, gak pernah pakai baju, tidurnya di hutan di atas pohon. Tiap hari orang-orang Hindu datang ke hutan pengen berjumpa dengan Habib Muhammad. Akhirnya saudara-saudara, raja Hindu mulai khawatir karena semakin hari semakin banyak rakyatnya masuk Islam. Datang ini raja Hindu. Ini raja Hindu bilang, ya Habib, tolong berhenti kamu ngasih masuk rakyat saya masuk Islam. Kalau kamu tidak berhenti, saya bakal datang ke sini besok bawa pasukan, saya ratakan ini hutan dengan tanah. Apa jawab Habib Muhammad? Silahkan wahai raja, datang kamu ke sini, ratakan ini hutan. Akhirnya besoknya benar datang itu raja bawa pasukan gajah yang banyak. Habib Muhammad, beliau perintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah raja tersebut. Nyamuk, saudara-saudara. Akhirnya dengan izin Allah, nyamuk-nyamuknya Habib Muhammad mengalahkan pasukan gajah. Yakni bukan seberapa besar kekuatan yang engkau miliki, bukan seberapa banyak pasukan yang kau miliki, tetapi kepada siapa kamu berpihak. Apabila kamu berpihak kepada Allah, berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada orang soleh, walaupun kamu sendiri, walaupun kamu tidak punya harta, walaupun kamu lemah, kamu akan diberikan pertolongan oleh yang maha kuat, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita saudara-saudara, akhirnya ini raja tobat. Dia bilang sama Habib, Habib saya minta ampun, saya mohon ampun Habib. Ya Habib, saya janji gak bakal ganggu Habib lagi, dan saya janji setiap hari Jumat saya bakal datang ke sini bawa makanan untuk Habib. Akhirnya tiap Jumat itu raja datang, dia cium tangannya Habib Muhammad. Tiap Jumat cium tangannya Habib Muhammad. Akhirnya wafat ini raja. Ini raja meninggal. Kamu tahu orang Hindu kalau wafat itu dibakar. Ketika jasadnya dibakar, ketika jenazahnya dibakar, semua tubuhnya hancur jadi debu, kecuali mulut dan tangannya yang tidak bisa hancur. Akhirnya ini keluarganya bingung, berkali-kali dibakar kok nggak hancur-hancur mulut dan tangannya ini raja. Datang ke Habib Muhammad, ya Habib, ini raja udah dibakar semuanya, udah habus jadi abu, cuma mulut sama tangannya nggak bisa kebakar. Apa kata Habib Muhammad? Iya, karena dia tiap Jumat datang ke sini mencium saya punya tangan. Sedangkan saya, kata Habib Muhammad, setiap hari mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad. Man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang mencium tangan orang alim, sama seperti dia mencium tanganku. Faman jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang soleh, faka'annama jalasani fid dunya, maka seakan-akan dia duduk denganku di dunia. Dan barang siapa yang duduk dengan aku di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku. Saudara-saudara, orang-orang yang beruntung di akhirat, kamu mau tahu orang-orang yang berbahagia di akhirat bukan orang-orang yang hanya datang sekedar bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala jihad, bukan. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang hidungnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad. Nah nanti di akhirat, kelak di akhirat, saya dan kalian, kita gak bakal bisa berjumpa dengan Nabi, gak bakal bisa memandang wajahnya Nabi, gak bakal bisa mencium jasadnya Nabi kalau di dunia kita jauh dari pewaris Nabi Muhammad. Siapa? Ulama. Jadi kadar kedekatan kalian dengan Nabi di akhirat itu menurut kadar kedekatan kalian di dunia dari majelis-majelis seperti ini, dari para ulama. Kalau di dunia kamu dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, duduk di majelisnya ulama, sering duduk di majelis ilmu, tidak diragukan lagi di akhirat kamu akan dekat dengan Nabi Muhammad. Tetapi kalau di dunia kamu jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari kiai, jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, apalagi sampai kamu benci kepada ulama, benci kepada majelis ilmu, tidak diragukan lagi di akhirat kamu akan menjadi hamba yang paling jauh dengan baginda Nabi besar Muhammad.
Kenapa? Karena majelis seperti ini, inilah warisan Nabi Muhammad. Kalian jangan anggap remeh majelis seperti ini. Majelis taklim seperti ini jangan kau anggap remeh. Saudara-saudara, demi Allah, di mata saya, ya, kalau dari pandangannya saya di mata saya, di pandangan saya, tikar yang kalian duduki, demi Allah, lebih mulia daripada kursi seorang presiden, saudara-saudara. Itu di matanya saya. Nggak tahu kalau di matanya Agil Sirot. Kalau di matanya saya, kursi yang apa, tikar yang kalian duduki, rumput yang kalian duduki lebih mulia daripada kursi seorang presiden, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini majelis ilmu. Kenapa? Ini majelis zikir. Kenapa? Ini majelis salawat. Majelis seperti ini, inilah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Nabi tidak mewariskan harta, tidak mewarisi pangkat, tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi tahta, tidak mewarisi kekuasaan, tidak mewarisi emas, tidak mewarisi permata, tidak mewarisi berlian, uang. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi apa? Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqamah, zuhud, ibadah, qanaah, khasyah, raja, syauq, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad, ibadah, dan lain-lainnya. Itu warisan Nabi Muhammad. Kalian duduk di sini pada malam hari ini untuk menerima warisan Nabi Muhammad. Maka setelah kalian mendapatkan warisannya Nabi, adakah yang lebih mulia? Adakah yang lebih bermanfaat? Adakah yang lebih mahal selain dari warisan Nabi? Tidak ada, saudara-saudara. Kalau mau dibandingkan, kamu duduk di sini mendapat warisan Nabi Muhammad, yakni ilmu. Di luar sana kamu dapat warisan 1 triliun. Demi Allah, duduk di sini mendapatkan warisannya Nabi lebih bermanfaat, lebih mahal, lebih berharga, lebih baik, lebih utama bagimu di dunia dan akhirat daripada warisan 1 triliun harta yang hanya akan menyusahkan kehidupanmu di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan pernah engkau jauh dari majelis ilmu, jangan pernah engkau jauh dari ulama, jangan pernah engkau jauh dari orang-orang soleh. Cintai mereka walaupun engkau bukan ulama. Kamu preman, kamu tatoan, kamu pemabok, kamu pelacur, kamu pezina, cintai mereka. Qala Imam Syafi'i, uhibbus salihin walau lastu minhum. Aku cinta kepada ulama, aku cinta kepada orang-orang soleh walaupun aku bukan bagian daripada mereka. Padahal Imam Syafi'i sendiri ulama, Imam Syafi'i sendiri orang saleh, tapi beliau mengeluarkan makalah seperti itu. Aku cinta ulama, aku cinta orang saleh walaupun aku bukan bagian daripada mereka. Kamu tahu kemarin di Jakarta, waktu itu ada salah satu laskar FPI yang tatoan. Nah kemudian tiba-tiba itu fotonya dibawa, polisi tunjuk-tunjuk tatonya, ini laskar FPI tatoan. Apa saya bilang, mending orang tatoan tapi cinta ulama, mending tato cinta ulama daripada Tito yang mengkriminalisasi para ulama. Mending mantan preman, mending mantan pemabuk, mantan narkoba, mantan penjahat. Itu orang ini kalau datang ke Jakarta, lihat masuk ke pondok pesantren saya, kaget kalian kira penjara. Kenapa orang tatoan semua di pondok pesantren saya? Mending mantan penjahat, mantan pembunuh, mantan preman, mantan pemabuk, tapi dia menyerahkan jiwanya untuk para ulama daripada orang-orang yang pakai dasi, jenderal-jenderal yang berbintang tetapi menzolimi para ulama, saudara-saudara. Makanya kalian jangan canggung, jangan malu. Oh saya punya tato, jangan malu. Oh saya mantan pemabuk, jangan pernah engkau malu. Kamu tahu, ente tahu ada orang soleh namanya Fudail ibn Iyad. Ente tahu dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala, Al-Imam Az-Zahabi menceritakan ini Fudail ibn Iyad adalah perampok paling terkenal di zamannya. Mantan perampok, dia dulu perampok sebelum jadi orang soleh, perampok. Sampai-sampai dalam kitab itu Syiarul A'lam An-Nubala dijelaskan, ini Fudail ibn Iyad kalau dia ngerampok, dia nggak butuh banyak orang. Kalau mau ngerampok, dia pergi sendiri untuk pergi merampok. Saking beraninya dia, saking nekatnya dia, penjahat kelas kakap di zamannya. Akhirnya dia insaf, dia tobat,
ketika mendengarkan Al-Quran, sehingga dia menjadi salah satu pengikut para tabi'in yang paling soleh di zamannya. Jadi jangan pernah engkau takut, saudara-saudara. Oleh karena itu cintai ulama, cintai orang soleh, walaupun kamu bukan bagian daripada mereka, walaupun kamu bukan daripada mereka, kamu cintai mereka, ikuti amal mereka pelan-pelan. Qala al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, fasa' fi ma sa'au washrab ma'al qaum mahum ala yahbak rabbak mithla ma qad habahum. Ikuti mereka orang soleh, ikuti para salaf, ambil amalan mereka sedikit-sedikit, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, shibran bi shibrin, gaddaman ala gaddamin, pelan-pelan, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah kamu ikuti amalan mereka. Kalau kita mau ikuti sepenuhnya gak bakal bisa. Siapa yang bisa ngikutin amalannya beliau-beliau? Siapa yang bisa ngikutin amalan para salaf? Bisa kamu ngikutin amalannya Imam Muqaddam Tsani Al-Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat salatnya. Al-Habib Abdurrahman Segaf la yanam la lailan wala naharan 33 sanatan, 33 tahun tidak tidur, tidak siang hari, tidak juga malam hari, 33 tahun nggak tidur. Ditanya, ya Habib, kenapa kau tidak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kau ikuti Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, 40 tahun 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Itu saudara Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Reza 40 tahun sholat subuh pakai wudhu duha. Enjitnya 40 tahun sholat subuh pakai wudhu isya. Cucunya sholat subuh pakai wudhu duha. Enggak, Habib Reza Masya Allah enggak begitu, ini bercanda aja saya. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun. Beb mau bahas telur tadi, Beb, bahasa STM, Beb. 15 tahun Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. 15 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, saudara-saudara. Al-Habib Umar bin Zain bin Smith, Habib Umar bin Zain bin Smith, saya punya datuk Habib Umar bin Zain bin Smith, 16 tahun tidak pernah menempatkan punggungnya di satu benda apapun, yakni nggak pernah tidur. Cucunya tukang tidur sebaharinya. Itu keadaan beliau para ulama salaf. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid bainal maghrib wal isya yaqra 3000 marrah min surat Al-Ikhlas. Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid antara waktu maghrib dan isya beliau habiskan membaca surat Al-Ikhlas 3000 kali. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari membaca ya Allah 25.000 kali, la ilaha illallah 25.000 kali, salawat kepada Nabi 25.000 kali. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Si Husain cucunya nggak pernah baca Yasin, cucunya ini. Enjitnya sekali duduk 90.000 kali, saudara-saudara. Coba kau lihat, itu bisa kau ikuti beliau-beliau. Al-Habib Ahmad Al-Muhdar, abahnya Habib Muhammad Bondowoso, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, abahnya beliau Habib Ahmad menggali kubur beliau masuk ke dalam menghatamkan Al-Quran 9.000 kali hatam Quran. Al-Habib Muhsin Al-Haddad gali kubur hatam Quran 6.666 kali hatam Quran di kubur yang beliau gali sampai beliau wafat. Itu keadaan ulama, keadaan bisa kau ikuti. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib, umur 3 tahun kena penyakit cacar, tetapi di umur 7 tahun hafal Quran. Umur 3 tahun kena cacar sampai buta beliau. Umur 7 tahun hafal Quran. Umur 9 tahun hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Umur 11 tahun hafal kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Miyarul Ilm, Mukasyafatul Qulub, dan lain-lainnya. Bisa kau ikuti. Kita tidak bisa ikuti sepenuhnya, tetapi pelan-pelan, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah engkau ikuti mereka.
dengan engkau mengikuti mereka, apa kata Habib Ali? Maka Allah akan mencintaimu sebagaimana Allah mencintai mereka. Allah akan menganugerahkan kepada kamu apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kamu cinta ulama, kamu ikut ulama, mereka Allah kasih rahmat, kamu Allah kasih rahmat. Mereka Allah kasih keramat, kamu yang ikut mereka, kamu juga Allah kasih keramat. Mereka Allah kasih ilmu wahbi, Allah kasih ilmu laduni, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih ilmu wahbi, kamu Allah kasih ilmu laduni.